Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat Kristus. Hari ini apakah kita semua ada di dalam sukacita, menikmati anugerah Tuhan di dalam keseharian kita? Jumpa lagi dengan saya Liana dari GKI Arca Manik Bandung di dalam program Sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudari dengan sebutan sahabat Kristus. Karena itulah anugerah yang kita terima. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri kepada kita melalui Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian bunyinya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seperti pengalaman pribadi saya memiliki sahabat sebelum saya masuk di dalam proses di jemaat di Bandung. Saya tinggal di kota Purwokerto selama hampir 30 tahun lebih. Saya memiliki seorang sahabat yang saya kenal sejak dari usia remaja, dan kami sama-sama aktif melayani di sebuah jemaat GKI di Purwokerto. Sahabat saya ini sampai ada yang mengatakan, kalau ada saya pasti ada dia, kalau ada dia pasti ada saya. Bahkan kami ada yang mendatangi dan mengatakan, kalian ini saudara ya? Padahal kami benar-benar beda bapak, beda ibu. Kami tidak sedarah, tetapi kami dipertemukan di dalam keluarga sebagai keluarga Allah. Dan kami menjadi sahabat yang sangat karib. Bahkan sampai saat ini saya berada di Bandung pun, kami sering berkontak walaupun tidak terlalu intens, tapi kami selalu menempatkan diri dan menempatkan waktu untuk kami bisa berbagi dan menyiapkan waktu jika sahabat saya ini membutuhkan kehadiran saya walaupun tidak secara fisik. Beberapa orang mengatakan saya mirip dengan sahabat saya karena mereka melihat ada kemiripan dari cara berpikir, dari cara melakukan sesuatu, dari cara mengambil keputusan. Mengapa demikian? Padahal kami tidak memiliki ikatan darah dan kami tidak intens setiap hari bertemu 24 jam. Kami hanya melakukan pertemuan-pertemuan di waktu tertentu, bahkan perjumpaan-perjumpaan kami akhir-akhir ini tidak terlalu sering dan kami hanya berjumpa di beberapa saat jika kami merindukan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat. Kita disebut sahabat Yesus Kristus. Kita sahabatnya. Tapi pertanyaannya yang mau saya ajak kita semua merenungkan bersama. Sudahkah hidup kita menunjukkan bahwa kita ini adalah sahabat Kristus? Bagaimana kehidupan kita di dalam keseharian? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus? Kita ini adalah sahabat Kristus, bukan lagi hamba. Di mana pada saat itu istilah hamba menjadi hal yang biasa, bukan hal yang asing lagi. Hamba itu hanya melakukan tugas dan tidak bisa diajak untuk berbicara, tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hati, apalagi meminta sesuatu dari tuannya. Berbeda dengan sahabat. Sahabat bisa disebutkan di sini bahwa sahabat bisa mendapatkan kasih, bisa mendapatkan perhatian, dan sahabat yang disebutkan Tuhan Yesus bisa memiliki waktu, bisa memiliki perhatian penuh dari seorang yang menyebutnya sahabat. Sahabat memiliki posisi penting dalam hidup seseorang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sahabat bisa mendapatkan anugerah terbesar, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bisa memberikan nyawanya bagi para sahabatnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun diminta untuk menaati, untuk hidup seperti sahabat kita Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memberikan nyawa kita buat sahabat kita Yesus? Memberikan nyawa bukan sekedar kita mati dan kemudian selesai, kasih kita sudah terbukti. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa memberikan nyawa adalah memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan Yesus mau menyatakan siap untuk terluka untuk sahabat-sahabatnya ini, untuk mengasihi, memberikan yang terbaik bagi sahabatnya.
kesediaan untuk menderita, kesediaan untuk berbagi. Itulah yang harus kita lakukan. Di tengah pandemi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Kehadiran kita sebagai sahabat Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan panggilan sahabat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kiranya ini kita semua boleh mendorong kita untuk hidup dan hadir di tengah dunia, di mana saat ini gereja tidak lagi terbatas di tempat, di sebuah gedung yang disebut dengan gereja, di sebuah tempat yang kita dibatasi dengan ibadah secara rutin. Gereja terbuka tanpa tembok. Gereja diharapkan bisa memberikan dampak di tengah pandemi seperti ini. Di saat orang dengan mudahnya mengucilkan seseorang dengan yang lain, di saat mereka terpapar COVID, di saat seorang yang saling membutuhkan dan mereka harus berjuang sendiri di masa isolasi mandiri, di tengah kehidupan ekonomi yang serba sulit seperti ini. Bagaimana sahabat-sahabat Kristus bisa hadir membagikan kasih? Walaupun mungkin kita akui kehidupan saat ini serba sulit, tapi itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mau berbagi dan saling mengasihi. Kiranya anugerah kasih Kristus memampukan kita. Kasih dari Tuhan Yesus yang sudah mau mengasihi kita lebih dahulu, memberikan nyawanya bagi kita. Kiranya itu yang mau mendorong kita, memberikan kita sukacita untuk mau mengasihi sesama kita. Mari, kita pun bisa mengangkat bersama-sama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di dunia ini. Mereka boleh mengenal kasih Kristus, mereka boleh merasakan ada pengharapan di tengah pandemi saat ini. Kiranya sahabat kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa mewartakan kasih dimanapun dan di dalam segala situasi apapun. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua nyatakan komitmen kita dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan, hadir bersama dengan kita, menjalani identitas sebagai sahabat Kristus di tengah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat kami boleh menerima anugerah sebagai sahabat-Mu, sebagai sahabat-sahabat sejati yang Tuhan boleh utus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan, undangan ini, anugerah ini boleh kami respon dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi ini, di mana sesama kami mulai menunjukkan kegelisahan, mulai menunjukkan keputusasaan, kami boleh hadir sebagai sahabat-sahabat Kristus dan menjadi sahabat buat mereka. Kiranya Tuhan memampukan kami. Dengan segala yang kami miliki, kami boleh memberikan yang terbaik. Kehadiran kami, perhatian kami, dan kasih kami. Buat saudara-saudara kami, buat sahabat-sahabat kami, dan dimanapun dan kepada siapapun di tengah dunia ini. Tuhan Yesus mampukan kami untuk bisa menjadi sahabat-sahabat Kristus yang sejati, yang hadir di tengah-tengah pandemi ini dan boleh bersama-sama menyelesaikan dan menghadirkan sukacita di tengah kesulitan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi para sahabat Kristus di program Sapaan Gembala GKI yang lainnya. Biarlah kita semua hidup seturut dengan identitas kita sebagai sahabat Kristus di dunia ini. Amin.